Puji nama Tuhan, Shalom saudara, apa kabar? Saya percaya saudara diberkati dan tidak terasa saudara kita sudah masuk di bulan ke-9 di tahun 2020. Begitu banyak bulan yang sudah kita lewati, kita beribadah online. Tapi saya percaya kasih Tuhan, rahmat Tuhan masih selalu ada melingkupi kehidupan kita saudara. Dan pada saat ini di minggu pertama, di bulan ke-9, mari saya mengajak saudara untuk kita datang kepada Tuhan. Terendahkan diri kita akan memuji menyembah, kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini saudara. Kami bersyukur Tuhan Yesus untuk kasih-Mu yang selalu kami rasakan Tuhan. Dan pada saat ini Tuhan kami kembali berkumpul untuk kami memuji menyembah-Mu Tuhan Yesus. Biar kami serahkan ibadah ini dari awal pertengahan hingga akhir di dalam nama-Mu yang kudus, di dalam nama Yesus. Amin. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Mari lebih bersuka cita lagi, katakan lebih dari pemenang. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblislah dikalahkan. Bisa dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Katakan Lebih dari pemenang. lebih dari pemenang dalam segala perkara. Amin. Iblislah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Sorakan haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya. Bangkitlah gerejanya, kita lebih dari pemenang. Sekali lagi katakan haleluya. Oh. Segala raja, haleluya. Bangkitlah, kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Yeah. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Bersyukur kepadamu Yesus. Yesus
Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Katakan, Yesus kau kebenaran, Yesus kau kebenaran yang menyelamatkanku. Kau memberikanku hidup dan pengharapan. Ku ikut kehendak-Mu, ku perlu anugerah-Mu. Ku nyatakan janjiku kepadamu. Mari sembah Dia, katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Tak ada yang bisa menjauhkan kami, Tuhan. Mari katakan, kalau ku hidup bagimu, hatiku tetap menyembahmu. Dunia tak bisa menjauhkanku dari kasih-Mu. Selama ku hidup, Tuhan, hidup bagimu, mataku tetap memandangmu. Dunia tak bisa menjauhkan
dengan syukurmu saudara. Kan ada yang bisa Tuhan jauhkan kasih-Mu atas kami. Oh haleluya, Kau kebenaran kami, hati kami menyembah-Mu, mata kami tertuju kepadamu. Terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan, haleluya. Mari sembah Dia, mari naikkan syukurmu kepada Tuhan. Oh haleluya, Kau sangat baik Tuhan, Kau sangat baik. Terima kasih Yesus, terima kasih Yesus. Oh berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman, Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Katakan Kau berfirman dan sembuhkanku, Kau bersabda dan selamatkanku. Tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya. Sekali lagi, tiada yang mustahil, tiada yang mustahil bagimu, Yesus, ku percaya padamu. Terima kasih Bapa, pertolongan-Mu yang ajaib dan sempurna. Dalam hadirat-Mu Tuhan, kami rindu berjumpa dengan Engkau. Firman Tuhan dibentangkan, kami berjumpa dengan Engkau melalui roh dan firman. Engkau lawan kami, jama kami, karena firman inilah yang memerdekakan kehidupan kami. Dan siapkan kami Bapa untuk maju di meja pertemuan kudus. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu Tuhan. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat yang saya kasihi. Kita akan belajar firman Tuhan dari Kejadian pasal 22 ayat 9 sampai 14. Kejadian 22 ayat 9 sampai 14. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau
Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Ya, sekian jawaban bacaan kita. Dan tema kita pada pagi hari ini adalah oknum yang mempersembahkan anaknya. Oknum yang mempersembahkan anaknya. Saudara, pagi ini kita mau belajar ada 3 oknum yang pernah mempersembahkan anaknya. Dibutuhkan sebuah kesiapan, dibutuhkan hati yang taat, dibutuhkan hati yang siap berkorban, karena oknum-oknum tersebut rela mempersembahkan anaknya. Dari ketiga oknum ini, saudara, kita belajar bahwa anak mereka tunggal. Ayat yang 13 tadi berbicara, Abraham memiliki anak yang tunggal dan dia akan mempersembahkan anak itu. Kita akan belajar siapa saja dari ketiga oknum ini yang pernah mempersembahkan anaknya. Yang pertama adalah Abraham mempersembahkan Ishak. Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Kejadian 22 ayat 9 sampai 10. Sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya, lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya di mezbah itu di atas kayu api. Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Ya, saudara, oknum yang pertama yang tercatat dalam Alkitab yang pernah mempersembahkan anaknya, Abraham. Menarik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, Abraham mendapatkan anak di usia tua. Tetapi menarik, saudara, anak yang satu ini, anak yang lahir ketika Abraham sudah tua, diminta oleh Bapa di surga untuk menjadi korban bakaran. Dan saudaraku, Abraham menunjukkan ketaatan. Kalau Anda mempelajari Alkitab, Anda menemukan wujud dari iman Abraham adalah ketaatan. Dan di sini dalam teks Kejadian 22 bicara tentang ujian iman. Dia diuji, benarkah dia mengimani, dan dia buktikan imannya lewat ketaatan. Saudara, ujian ini datang dalam hidup kita untuk level iman kita naik. Saudara yang menilai, orang ujian skripsi berbeda dengan ujian tesis, dan orang ujian tesis berbeda dengan ujian disertasi. Anda harus tahu ketika sesuatu terjadi dalam hidupmu, maka kecerdasan spiritualmu harus peka. Untuk Anda tahu bahwa ujian ini adalah ujian untuk Anda naik dalam level lebih tinggi. Bagaimana cara mengukurnya? Adalah tentang harga atau sesuatu yang harus Anda bayar, yang Anda harus korbankan untuk menilai tingkat ujian itu. Abraham sudah tua dan Abraham hanya mendapatkan satu anak, tapi Tuhan minta anak itu, saudara. Ini ujian kelas tinggi. Dan saya dan saudara selalu diajar oleh Tuhan, dibentuk oleh Tuhan melalui ujian-ujian iman. Dan saudaraku, yang Tuhan minta hanyalah membuktikan iman kita dalam wujud ketaatan. Abraham membawa anaknya ke gunung, mengikat anak itu, saudara,
Tapi malaikat Tuhan berbicara, aku telah tahu hidupmu, bahwa engkau takut kepada Allah, dan engkau siap mempersembahkan anakmu yang tunggal itu. Saudara, sekali lagi, bahwa iman Abraham terwujud dalam bentuk ketaatan. Nah, saya sudah khotbah berkali-kali, mau setelah pandemi ini, setelah krisis ekonomi ini, ada satu generasi yang bangkit yang disebut kegerakan orang-orang kudus. Nah, salah satu elemen dari yang disebut kegerakan orang kudus adalah ketaatan. Jadi bukan saja kita berkarakter Kristus, tapi salah satu elemen dari hidup kekudusan adalah ketaatan. Seorang bapak memiliki usaha punya gardu listrik untuk memberikan penerangan di satu kampung. Lalu bapak ini mengangkat 2 karyawan, dia ganti shift jaga setiap 12 jam. Lalu mereka bergantian, 1 jaga pagi, 1 jaga malam. Sekali waktu saudara, karyawan yang jaga malam ini bermimpi. Dan menarik mimpinya saudara. Waktu dia bangun pagi, dia beritahu mau pesawat yang akan ditumpangi oleh tuannya jatuh. Lalu tuannya tidak jadi melakukan perjalanan ke luar kota karena dalam mimpi penjaga malam ini pesawat itu jatuh. Dan benar memang jatuh. Beberapa bulan kemudian saudara, tuan yang mempunyai gardu listrik ini memecat penjaga malam itu. Semua orang heran, bukankah dia telah bermimpi sehingga tuannya ini selamat? Tapi beberapa bulan ditelusuri, rupanya dia penjaga malam yang selalu tidur. Saudara benar, tidak ada orang mimpi karena tidak tidur saudara. Akibat dia sering tidur, akhirnya dia mimpi. Lalu orang tanya, kenapa dia dipecat? Tuan yang mempunyai gardu listrik itu bilang, kalau dia terus-menerus jaga malam lalu tidur, maka tingkat risiko yang akan terjadi jauh lebih besar ketika gardu listrik itu terbakar. Saudara, inilah nilai sebuah ketaatan. Menarik saudara, covenant, perjanjian, hanya memiliki 2 rumusan dasar bahwa Bapa di sorga terikat kepada umatnya dalam tanggung jawab memberkati. Saya dan saudara terikat kepada Bapa di sorga dalam tanggung jawab taat. Covenant bicara tentang saya dan saudara harus hidup di dalam ketaatan. Kekudusan hidup kita terbukti, terwujud ketika saya dan saudara berjalan dari satu ketaatan kepada ketaatan lain. Ketika Anda belajar teks Kejadian 22, maka janji Bapa diberikan lebih lagi kepada Abraham akibat ketaatannya, karena ia rela mempersembahkan anaknya. Saudara jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, nilai sebuah ketaatan adalah merupakan elemen-elemen dasar daripada saya dan saudara hidup di dalam kekudusan ilahi. Ini penting saudara, karena ada harga yang harus dibayar, ada pengorbanan yang harus kita tunjukkan. Yang kedua, oknum yang kedua, Yefta mempersembahkan anak gadisnya. Hakim-Hakim 11 ayat 38 sampai 40. Hakim-Hakim 11 ayat 38 sampai 40. Jawab Yefta, pergilah, dan ia membiarkan dia pergi 2 bulan lamanya. Maka
warisannya di pegunungan. Setelah lewat kedua bulan itu, kembalilah ia kepada ayahnya, dan ayahnya melakukan kepadanya apa yang telah dinasarkannya itu. Jadi gadis itu tidak pernah kenal laki-laki, dan telah menjadi adat di Israel bahwa dari tahun ke tahun anak perempuan orang Israel selama 4 hari setahun meratapi anak perempuan Yefta orang Gilead itu. Saudara, oknum yang kedua yang mempersembahkan anaknya adalah Yefta. Dan menarik, saudara, Alkitab juga mencatat bahwa anak gadis itu tidak punya saudara laki-laki dan tidak punya saudara perempuan, juga anak tunggal. Saudara, Yefta ketika mengalami pemulihan, Anda tahu Yefta adalah seorang pelacur yang dibuang oleh keluarganya, tapi ketika Bani Ammon dan Moab datang menyerang Israel, Israel tidak punya pemimpin. Lalu tua-tua Gilead menjemput Yefta di tanah Tob. Lalu ayat 11 dalam Hakim-Hakim 11 berkata, lalu Yefta menyerahkan seluruh perkaranya di hadapan Tuhan di Mizpah. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, waktu Yefta pergi berperang memimpin Israel berhadapan dengan Moab dan Ammon, Alkitab berbicara dia bernasar. Kalau Tuhan memberikan Bani Ammon dan Moab ini ke tangan orang Israel, sekembalinya aku dari perang nanti, maka apa yang telah keluar dari pintu rumahku akan kupersembahkan sebagai korban makanan. Saudara, Yefta tidak terlalu lama berperang. Pasal 11 belum berganti ketika ada berita Yefta menang perang. Waktu Yefta menang perang, dia dilukan oleh orang Israel, lalu kereta itu masuk di daerah Gilead. Lalu menarik, saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, anak gadisnya mengambil rebana, menjemput ayahnya, menari-nari, menyambut kemenangan sang ayah. Lalu Yefta kaget karena dia pernah bernasar, apa yang pertama kali keluar dari rumahku akan kupersembahkan sebagai korban makanan. Lalu Yefta turun dari kereta perangnya, mengoyakkan jubahnya dan berkata, engkau telah mencelakakan anakku, aku telah membuka mulutku bernasar. Lalu anak itu berkata, lakukan seperti apa yang Bapa nasarkan. Lalu Alkitab berbicara, anak ini minta izin kepada orang tuanya, pergi ke pegunungan bersama teman-teman gadisnya untuk menangisi kegadisannya. Yefta mengizinkannya, dan anak itu pergi bersama teman-temannya. Sekembalinya anak itu, Yefta mempersembahkan anaknya sebagai korban makanan. Dia menepati nasarnya lewat ketaatannya ketika ia mempersembahkan anaknya. Saya pernah keliling Indonesia, saudara, dalam pelaksanaan penanaman gereja baru. Di gereja tempat saya punya sinodi, gereja tempat saya lahir dan besar. Saudara, menarik dalam perjalanan lewat kapal laut dari Semarang menuju Licin, Kalimantan Selatan. Di atas kapal saya melayani firman Tuhan. Jadi di kapal-kapal itu, saudara, ada ibadah, dan malam itu saya yang melayani. Waktu selesai ibadah, seorang anak muda menghampiri saya, dan akhirnya dia menjadi teman saya bercerita dalam sepanjang perjalanan itu. Saudara, anak muda ini lulusan dari Universitas 45 Makassar. Lalu dia bertanya, dan saya bimbing sehingga anak ini akhirnya melaksanakan apa yang pernah dia laksanakan. Dia berkata, Pak Pendeta, waktu saya selesai, betapa sulitnya saya mendapat pekerjaan. Akhirnya saya bernasar kepada Tuhan.
Kalau Tuhan memberikan aku pekerjaan dan bisa ikut berlayar, maka gaji pertamaku akan kupersembahkan kepada Tuhan. Itu nasar saya, Pak. Sang terus. Lalu ia berkata, beberapa bulan kemudian saya mendapat pekerjaan. Saya seorang sarjana ekonomi, tapi saya bisa naik kapal dan kapal itu berbendera Singapura. Waktu saya terima gaji pertama, terlalu banyak dan saya kaget pegang uang karena itu dalam dolar Singapura. Uang itu saya pakai untuk minum dengan teman saya. Saya menikmatinya dan saya lupa tentang apa yang saya pernah nazarkan. Dan saudara, dia berkata, bertahun-tahun saya kerja sebagai seorang pelaut. Sepertinya uang itu tidak pernah tersimpan. Walaupun gaji saya besar, walaupun kapal ini kapal berbendera Singapura, tapi sepertinya uang itu tidak pernah tinggal saya tahu. Lalu saya tanya, bagaimana kelanjutannya? Ia berkata, saya baru ingat ketika Bapak Pendeta berkhotbah tadi, kalau saya punya nasar. Menarik saudara, bahwa nasar itu utama. Nasar itu tidak ada pemutihan. Pengkhotbah pasal 5 berbicara, hati-hati dengan mulutmu. Jangan cepat-cepat engkau bernasar. Jangan mulutmu membuat engkau berdosa. Karena Tuhan itu di sorga, engkau hanya di bumi. Jadi hati-hati saudara, Anda mengucapkan nasar, dan nasar itu Anda tidak tepati. Nah, orang muda itu saya bimbing saudara, dan saya berkata, engkau harus menepati nasar. Lalu dia bilang, apakah saya harus ke Singapura memasukkannya pendeta? Saya tidak perlu. Di gereja di mana engkau beribadah, di situlah engkau tulis bahwa itu adalah gaji pertamamu, itulah nasarmu, dan beritahu sama Bapak Gembala. Lalu menarik kami berpisah saudara dalam pelayaran itu. Saya turun di Batu Licin, Kalimantan Selatan, dan ia melanjutkan perjalanan dengan kapal yang sama. Tapi 6 bulan kemudian dia menelpon saya dan berkata, terima kasih Bapak Pendeta, saya sudah memiliki satu usaha, dan usaha ini diberkati Tuhan. Saudara, menarik, kadang-kala dalam hidup saya dan saudara, berkat Tuhan itu tidak kelihatan, berkat Tuhan itu tidak tinggal. Dengarkan baik, mungkin saya dan saudara pernah bernasar, tapi saya dan saudara tidak melakukannya. Saudara, ini penting. Oh, ketika Anda bernasar, Anda mengucapkan janji kepada Bapa di surga, dan nasar tidak ada pemutihan. Engkau harus melaksanakannya, engkau harus membayarnya, karena pemazmur berkata, nasar itu adalah utang. Saudaraku, setelah 2 bulan, anak Yefta menangisi kenyanisannya. Ketika dia pulang, bapaknya melakukan seperti apa yang ia janjikan. Maka anak itu menjadi korban bakaran. Itu sebabnya ayat 40 tadi berkata, sampai hari ini anak-anak remaja di Israel tanah 4 hari menangisi anak perempuan Yefta. Dengarkan baik saudara, sebuah pengorbanan ketika Yefta mempersembahkan anak gadisnya untuk membayar makannya saudara. Dan dengarkan baik, Tuhan terus berperkara selanjutnya dalam kehidupan Yefta, karena Yefta menepati nazarnya. Oknum yang ketiga, oknum yang terakhir, yang pernah mempersembahkan anaknya. Yang ketiga, oknum yang ketiga, Bapa di sorga memberikan anaknya yang tunggal. Inilah oknum yang ketiga, yang memberikan anaknya,
yang mempersembahkan anaknya. Dan menarik saudara, kita baca Yohanes pasal 3 ayat 16. Yohanes pasal 3 ayat 16, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Saudara, inilah ayat favorit, inilah ayat yang hari ini terus didengungkan di hari-hari terakhir. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini. Dengarkan jemaat yang saya kasihi. Jemaat sedang disiapkan untuk penuai akhir. Maka dengarkan baik, Bapa mengasihi isi dunia ini. Bapa mengasihi semua yang diciptakannya. Adalah kehendak Tuhan. Dia tidak mau ada jiwa yang binasa. Itu sebabnya saya menolong Anda, menolong pemirsa, menolong orang percaya untuk melakukan penginjilan. Karena begitu besar kasih Allah akan isi dunia ini, sehingga yang memberikan anaknya yang tunggal itu. Anaknya cuma satu, tapi anak itu diberikan. Ada orang bertanya, mengapa Tuhan harus berikan anaknya? Mengapa anaknya harus mati di atas kayu salib? Itulah misi penyelamatan yang Bapa di surga kerjakan. Apakah ada jalan lain? Mungkin saja ada jalan lain. Tapi inilah yang dilakukan oleh Bapa. Firman-Nya itu menjadi manusia dan anak itu dipersembahkan menjadi korban perdamaian. Saudara, kita mengerti dari kecil bahwa saya dan saudara diselamatkan oleh karena pengorbanan Kristus. Di hari ini saya sudah beritahu jemaat berkali-kali. Setelah pandemi, setelah krisis ekonomi, gereja dan pola pelayanan berubah. Saya dan saudara harus siap seperti Bapa di surga yang memberikan anaknya karena dia mengasihi isi dunia. Setiap hari ada dua beratnya yang saya ikut. Ada yang jam 9 malam, ada yang jam 2.30 sore. Doa saya selalu menyampaikan hal ini supaya hati Bapa, hati yang mengasihi jiwa-jiwa itu, taruh di hati saya, taruh di hati jemaat Gereja Bethel Indonesia di Basfer. Kalau hati kita seperti hati Bapa di surga yang mengasihi jiwa-jiwa itu, maka dengarkan baik, Anda tidak sulit dalam melaksanakan amanat agung penginjilan ini. Ini penting saudara. Mau Bapa mengasihi di dunia, Ia memberikan anaknya yang tunggal, semuanya cuma satu, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Kalau hari ini Anda melihat perdebatan di YouTube, channel-channel YouTube tentang orang berdebat, maka sederhana saja. Tuhan sedang menumbuhkan kebenaran dalam penggenapan Yesaya 61 ayat 11. Tuhan menumbuhkan kebenaran. Dan dengarkan baik, semua yang selama ini menyembunyikan sesuatu akan terbuka. Dan saya dan saudara dalam generasi kekudusan akan berani berteriak bahwa Yesus adalah Tuhan. Bapa di surga sudah mempersembahkan anaknya. Anda bisa renungkan karena kasih karunia-Nya Ia berikan anaknya yang tunggal itu. Setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa. Efesus pasal 27 berbicara,
supaya pada masa yang akan datang Ia Bapa di sorga memperlihatkan, menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Itu sebabnya saya berdoa supaya kasih karunia Bapa membanjiri bumi Pertiwi. Itu sebabnya saya berdoa supaya kasih karunia Bapa melanda kepulauan Nusantara. Itu sebabnya saya berdoa supaya kasih karunia Bapa melimpah, melanda Timur Tengah. Karena hanya dengan kasih karunia orang akan membuka hati menerima Yesus. Saudara, Bapa di sorga telah menunjukkan pemberian anaknya yang tunggal itu. Saudara, sejarah Amerika mencatat Presiden Amerika bernama Abraham Lincoln dengan memakai tinta emas. Bapak Abraham Lincoln telah berjuang untuk kesejajaran antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Dulu awal abad ke-19 terjadi perbedaan perlakuan kepada kulit putih dan kulit hitam Amerika. Dulu kalau restoran orang kulit putih tidak boleh dimasuki orang kulit hitam. Begitupun toilet, kalau itu toilet orang kulit putih tidak boleh dimasuki oleh orang kulit hitam. Bahkan gereja, kalau itu gereja orang kulit putih tidak boleh orang kulit hitam masuk. Sejarah Amerika mencatat berbagai macam peristiwa akibat perbedaan kulit putih dan kulit hitam. Abraham Lincoln berjuang untuk mensejajarkan, memperlakukan sama antara kulit hitam dan kulit putih di Amerika. Perjuangan itu berhasil sehingga beberapa waktu yang lalu ada calon presiden dari kulit hitam, seorang pendeta dari gereja Baptis. Lalu periode berikutnya Barack Obama terpilih menjadi presiden Amerika. Dan hari ini di Amerika ada perlakuan yang sama antara kulit putih dan kulit hitam Amerika. Itu perjuangan Bapak Abraham Lincoln. Tapi akibat perjuangan itu, saudara, orang kulit putih tidak senang kepadanya. Sejarah mencatat ia mati di ujung selatan orang kulit putih. Ditembak oleh orang kulit putih akibat dia memperjuangkan orang kulit hitam Amerika. Saudara, ketika peti mati itu, peti mati dari Bapak Abraham Lincoln diusung untuk terakhir kalinya menuju pemakaman. Disiarkan live oleh televisi Amerika pemakaman Bapak Presiden Abraham Lincoln. Lalu ketika peti jenazah itu melewati sekelompok orang negro, maka seorang ibu mengangkat anaknya, mengangkat bayinya, dan berkata kepada bayinya, "Anakku, pandanglah kepada peti mati itu, karena itulah orang yang mati untuk kita, orang kulit hitam Amerika." Itu sebabnya namanya tercatat dalam sejarah Amerika dengan memakai tinta emas. Saudara, Yesus Kristus anak Allah itu bukan hanya diutus masuk ke dalam bumi, tapi dia siap untuk menjadi korban supaya saya dan saudara yang ada di dalam Kristus memperoleh hidup yang kekal. Saudara, ini penting kita akan masuk di meja perjamuan kudus. Kita
menikmati komunitas darah Tuhan. Mari pemain musik melakukan kami. Kita menikmati komunitas darah Tuhan. Karena Ia telah mati bagi saya dan saudara. Pandanglah kepada Kristus yang tergantung di atas kayu salib. Karena Dialah anak Allah yang mati dipersembahkan untuk menebus saya dan saudara. Terpujilah nama Tuhan atas 3 oknum yang pernah mempersembahkan anaknya. Kita akan maju menyanyikan firman kudus. Kita membaca firman Tuhan dari 1 Korintus 11 ayat 23 sampai 26. 1 Korintus pasal 11 ayat 23 sampai 26. Sebab apa yang telah aku teruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan mengambil roti dan sudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu minumnya menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Dia datang. Amin. Saya harap jemaat di rumah masing-masing menyiapkan anggur dan roti perjamuan, dan kita akan masuk untuk menikmati tubuh dan darah Tuhan. Yesus berkata, inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makannya, kamu peringatikan kematian Tuhan. Yesus berkata dan mengambil cawan perjanjian baru, mengambil anggur dan berkata, inilah cawan perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu minumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita angkat pujian, salibnya beramat mulia. Katakan salibnya. Katakan dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Sekali katakan lebih sungguh salibnya. Salibnya. Beramat mulia. Katakan dosaku disucikan. Oleh darah Yesus. Tetap dalam posisi berdiri, saudara. Mari kita mengakui dosa kita. Kalau ada yang tidak berkenan, engkau minta ampun. Kasih karunia Tuhan datang kepadamu. Ada kelemahan karakter. Ada karakter kita yang tidak mempermuliakan Tuhan. Ada karakter kita yang membuat kita menjadi batu sandungan. Mungkin ketika kita marah, kita tidak mampu mengendalikan mulut kita.
Mungkin kita tidak bisa melepaskan pengampunan. Mungkin kita tamat dengan harta dunia. Maka mari saudara, lewat pertemuan kudus ini, kita serahkan hidup kita. Mari kita berdoa setiap pribadi. Mari kita tunduk kepala di rumah kita masing-masing. Kita berdoa, kita selesaikan. Roh Kudus akan membentuk Anda. Gereja ini mendidik Anda, membentuk Anda untuk serupa dengan Yesus. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Kami telah mengaku dosa-dosa kami, Tuhan. Kami juga telah menyampaikan kelemahan karakter kami. Karakter yang tidak mempermuliakan Tuhan. Jamah kami, Tuhan. Dan kami mendapat perkenaan hati Tuhan untuk kami menikmati tubuh dan darah. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Mari kita mengangkat tubuh Tuhan, saudara. Ketika di tahun ini engkau memiliki target iman, atau engkau memiliki satu pergumulan yang berat, engkau sampaikan. Karena di atas kayu salib Yesus berkata, sudah selesai. Inilah tubuhku yang dipecah-pecahkan bagi kamu. Setiap kali kamu makannya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita makan bersama. Mari kita mengangkat darah Tuhan, saudara. Saudara dengarkan baik. Ketika ada penderitaan penyakit yang engkau sedang alami, mari engkau sebut, saudara. Karena lewat darah Kristus, lewat bilur-bilurnya, Tuhan akan menjawab kehidupanmu. Atau ada keluargamu yang sedang terbaring, dokter sudah menyerah, engkau sebut namanya dengan lengkap. Di gereja ini banyak kesaksian tentang orang-orang yang disembuhkan melalui perjamuan kudus. Mari engkau imani, saudara. Yesus berkata, inilah darah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Setiap kali kamu meminumnya, kamu memperingati akan kematian Tuhan. Mari kita menikmati tubuh darah Tuhan, saudara. Mari kita minum bersama. Mari kita mengucap syukur atas tubuh dan darah Tuhan. Ia tinggal dalam kami kita dan kita tinggal di dalam Dia. Mari kita angkat pujian Haleluya 12 kali sambil kita sembah Dia sebagai tanda syukur kita. Haleluya.
Ia telah mati atas kayu salib untuk menebus kami. Darah Yesus menebus kami, menyucikan kami, menguduskan kami. Dan terima kasih Yesus, terpuji-puji namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Silakan duduk jemaat. Puji nama Tuhan, firman Tuhan yang memberkati kita saudara, dan tiba saatnya kita akan memberikan persembahan. Nanti cara saudara memberi akan tertera di layar saudara. Dan sebelum itu kita tundukkan kepala, kita berdoa. Yang bersyukur Tuhan Yesus untuk hari ini Tuhan. Terima kasih untuk firman Tuhan yang memberkati kami. Dan tiba saatnya kami akan memberikan persembahan yang terbaik yang kami miliki Tuhan Yesus. Dan Kau berkati persembahan ini untuk pekerjaan-Mu Tuhan. Dan selanjutnya kehidupan kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan Yesus. Ini syukur kami siap memberi dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat memberi saudara, Tuhan Yesus memberkati. Lebih dari pemenang dalam segala perkara, iblis telah dikalahkan oleh kuasa darahnya. Jika Allah di pihak kita, siapa dapat melawan? Kita lebih dari pemenang. Katakan haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Haleluya, haleluya. Kibarkanlah panjinya, Yesus Raja segala raja. Haleluya, bangkitlah gerejanya. Kita lebih dari pemenang. Katakan kita lebih dari pemenang. Kita lebih dari pemenang. Tuhan, mari sama-sama kita bangkit berdiri saudara. Kita akan mengakhiri ibadah kita pada hari ini. Kita angkat pujian doa Yabes. Kiranya Engkau memberkati aku berlimpah-limpah.
kami menikmati rema kebenaran firman-Mu, berjumpaan dengan Engkau melalui roh dan firman-Mu. Kami menikmati tubuh dan darah-Mu. Engkau tinggal dalam kami dan kami dalam Engkau. Pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau tetap bungkus kami dengan darah-Mu, sehingga hidup kami terpelihara dalam cinta kasih Tuhan, terpelihara dari celaka mara bahaya, terpelihara dari virus COVID-19. Kami terpelihara oleh karena bungkusan darah Kristus. Terpuji-puji nama-Mu Tuhan. Jemaat yang saya kasihi, di tempatmu masing-masing, arahkan hatimu kepadanya, angkat kedua telapak tanganmu, dan terimalah berkat-Nya. Efesus 2 ayat 7 berbicara, supaya pada masa yang akan datang, Bapa di sorga menunjukkan kekayaan kasih karunia yang melimpah-limpah. Biarlah kasih karunia itu membanjiri bumi Pertiwi, melanda kepulauan Nusantara, dan kasih karunia-Mu melanda kita di tempat ini. Yesus Kristus Tuhan, Engkau adalah Mesias, Engkau adalah anak Allah yang hidup, Engkau adalah juru selamat dunia. Engkau telah memberikan kepada kami kunci kerajaan sorga. Apa yang kami ikat di dunia terikat di sorga, apa yang kami lepas di dunia lepas di sorga. Engkau rela meninggalkan tahta kemuliaan-Mu, menginjakkan kakimu di bumi kima, berjejak di tanah kima. Engkau datang membaptis kami dengan Roh Kudus-Mu. Pada hari-hari terakhir, Engkau akan mencurahkan Roh Kudus-Mu kepada semua manusia. Penyertaan Tuhan sempurna bagimu, mulai pada pagi hari ini sampai Tuhan datang pada kali yang kedua, menjemput kita semua orang-orang kudus